sebelum kalian tonton Hai, assalamualaikum sayang, ketemu lagi di sini di channel aku di Dewanti saja. Karena channel aku baru, yang baru bergabung ya selamat bergabung ya say. Kali ini aku punya bahasan yang agak dalam, maksudnya agak serius, agak lebih apa ya namanya lebih berat gitu. Aku mau bahas mengenai introvert dan aku bakal bandingkan dengan sebuah artikel yang aku bakal bacain ke kalian. Jadi supaya lebih tertata aja gitu ya, dan kayaknya lebih asik aja gitu. Oke, katanya ya kita punya, maksudnya artikel ini punya 15 ciri katanya ya seorang introvert. Adakah yang mirip sama kamu, sama kepribadian kamu? Baiklah. Istilah kepribadian introvert itu sendiri katanya pertama kali nih, pertama kali diperkenalkan sama psikolog yang namanya Carl Jung di tahun 60-an. Jung nyebutin secara garis besar kepribadian manusia bisa dibagi jadi dua, yaitu introvert sama extrovert. Orang yang punya kepribadian introvert itu selama ini kan digambarin selalu pemalu, pendiam gitu ya. Pokoknya garing-garing lahnya. Jika dibandingkan sama orang yang punya kepribadian extrovert. Kalau extrovert kan image-nya kan mereka tuh lebih terbuka, lebih cuek dan lain sebagainya. Padahal kan hal tersebut belum tentu tepat juga katanya gitu ya. Baik seorang introvert maupun extrovert nggak ada yang benar-benar 100% punya salah satu kepribadian tersebut, mungkin cuma dominan aja. Kemudian bahkan beberapa orang ada yang teridentifikasi di antara keduanya, yaitu menjadi introvert maupun extrovert, agak ke tengah itu loh, ambivert mungkin ya, ambivert. Sehingga masuk ke dalam kepribadian ambivert. Apa sih kepribadian introvert? Introvert itu tipe kepribadian yang orang-orangnya memiliki ciri lebih fokus terhadap perasaan internal di dalam dirinya sendiri. Jadi dia teh kalau mikirnya lebih asik sendiri, lebih ke dalam gitu. Jadi lebih mungkin lebih ngekip gitu, ngekip. Kemudian dibandingkan dengan si stimulasi eksternal dari lingkungan sekitarnya. Jadi nggak terlalu apa ya namanya, dia tuh kalau misalnya ngumpul-ngumpul teh, dia teh nggak terlalu suka hal-hal yang di luar dirinya gitu ya kan. Orang-orang yang introvert itu katanya cenderung lebih pendiam, terus tenang, lebih luas dalam menilai dirinya sendiri atau introspeksi. Jadi mungkin lebih selektif ya kalau si introvert ini. Kalau misalnya dia mau bersikap atau jadi kalau misalnya lo kan lihat ya, ada orang itu cenderung pendiam. Mungkin bisa dikategorikan bisa dibilang pemalu ya kan, bisa dibilang dia itu cueknya itu bukan cuek yang kayak misalnya dia cuek tampil ya, tapi lebih cuek acuh tak acuh gitu kan. Kemudian tapi bisa juga terlihat bijaksana, bener nggak sih? Jadi orangnya kayaknya matang gitu kan pikirannya, kalau ngapa-ngapain itu dipikirin dulu, keren nggak sih? Namun katanya perlu diingat sih, kepribadian introvert nggak sama sama yang namanya pemalu. Tuh, udah gua ke introvert sebenarnya. Cuman ya kalau dibilang pemalu sih kadang-kadang bukannya malu sih, tapi lebih kayak lebih enak, jadi apa ya namanya, tertutup aja gitu ya, nggak terlalu kita tuh nunjukin gitu diri kita tuh saha. Kemudian memiliki gangguan dan atau misalnya ya orang yang introvertnya disangkanya boga punya apa gangguan kecemasan sosial, itu juga nggak bener. Kalau gejala kecemasan sosial itu kayak apa sih? Jadi mungkin siun gitu, takut gitu ya kalau misalnya dia bersosialisasi. Enggak juga sih, cuma lebih kayak gimana ya, kalau misalnya orang introvert harus bersosialisasi, mungkin dia lebih milih-milih, milah-milah, mikir-mikir, baru nanya. Kemudian lanjut aja ya, pemilik kepribadian introvert masih bisa berinteraksi ya kan, ya kayak gini nih sebetulnya masih bisa biasa gitu ya ngobrol sama orang, dan nggak apa namanya, dia juga
sebetulnya cuman mungkin males gitu kali ya, males kalau misalnya kita ngalir ngidul nggak bermanfaat, kemungkinan seperti itu. Tapi gue juga nggak nyalahin orang yang ekstrovert berarti mereka itu buang-buang energi, bukan, cuman memang mereka itu kalau introvert itu males aja gitu kalau misalnya terlalu banyak basa-basi yang nggak jelas, bener nggak? Kemudian katanya hanya saja setelah menghabiskan waktu berkumpul dengan banyak orang, nah ini nih penyakit. Seseorang yang introvert akan membutuhkan waktu menyendiri untuk kembali mengembalikan energinya. Kalian kan yang introvert pasti kayak gitu juga ya. Sebenarnya sih ngelawan itu semua gitu ya. Maksudnya itu sulit karena udah memang aslinya seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu berinteraksi sama banyak orang, malah kalau kayak kan lebih mendalam tuh kalau orang introvert, jadi malah nggak bisa mikir gitu, malah liur liur, lamun lamun maaf ya campur Sunda, kalau misalnya ngumpul-ngumpul banyakan itu malah ih gue mau ngapain ya gitu di sini ya gitu, gak tahu kenapa ya. Nah, makanya nanti gue bacain nih alasannya ya kan. Hal ini berbanding terbalik dengan kepribadian ekstrovert yang justru mendapatkan energi dari berkumpul dengan banyak orang. Jadi kalau yang ekstrovert itu justru sebaliknya ya. Jadi orang ekstrovert mungkin mereka itu kalau misalnya nggak berbaur, mereka tuh nggak ngumpul, maksudnya nggak bersosialisasi, mereka itu bakal justru kayak kayak kita yang introvert itu pusing kan, pusing gitu kalau misalnya ketemu banyak orang. Kalau mereka kalau nggak ketemu banyak orang mereka pusing, sebaliknya mungkin ya. Kenali ciri-ciri introvert berikut. Tentu nggak semua orang introvert memiliki kepribadian yang serupa. Ya ada yang introvert tuh kayak gini, kayak gitu kemungkinan ya. Namun ciri-ciri introvert di bawah ini secara umum nggak menggambarkan diri dari seorang yang memiliki kepribadian ini. Pertama, merasa berkumpul dengan banyak orang menguras energi. Apakah lo pernah merasa lelah sehabis berkumpul dengan banyak orang? Gitu nggak? Atau pernah merasa begitu perlu nyendiri untuk mengembalikan energi? Nah, kalau kedua hal kayak gitu, udah khas banget kepribadian introvert. Orang-orang yang introvert bakal ngeluarin energinya lagi berkumpul dengan banyak orang. Nah, jadi yang gue rasain ya, gue sendiri juga sebetulnya kan kepribadian gue introvert. Jadi kalau misalnya ketemu banyak orang, gue teh ya cepet lelah. Jadi banyak sebenarnya sih bukan berarti antisosial. Maksudnya bukan bukan antisosial apa yang tadi bilang kecemasan sosial gitu, bukan gue nervous apa gimana, cuman entahlah gitu. Jadi apa ya? Mungkin nggak nyaman aja gitu atmosfernya gitu kalau terlalu bising atau kayak apa ya, terlalu ngaler ngidul nggak puguh gitu ya, mungkin mungkin kayak gitu. Coba kalau lo gimana dong, komen di bawah dong. Kemudian sehingga kalau selesai mereka akan ngerasa kelelahan, gue banget nih. Kemudian meski kayak gitu, bukan berarti orang introvert nggak dapat berinteraksi atau menghindari suatu acara dengan orang lain. Ya kondangan gue juga biasa, kemudian gue juga jualan kan gitu. Gue ketemu banyak orang, maksudnya tiap hari gue ketemu orang-orang baru, gue ketemu orang-orang yang ya mereka juga pelanggan gue gitu. Tapi gue juga biasa, gue nggak yang jadi apa namanya kayak orang dayuh naon sih teh, kayak orang kuper gitu, enggak gitu, biasa normal. Kemudian cuman mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Iya emang gue tuh tau nggak sih, gue kalau kemana-mana itu lebih nyaman kalau cuma sama laki gue gitu. Gue lebih kayak gue bebas ngapa-ngapain gitu kalau cuma sama keluarga deket gue gitu. Kalau misalnya gue kayak ke orang lain, gue agak ngefilter nih dari gue tuh. Kalau misalnya gue mau ngapain gitu, gue takutnya kayak orang apa ya namanya, gue nggak tahu deh, gue nggak bisa terlalu terbuka gitu aslinya gitu.
Udah gitu katanya dibandingkan bertemu dengan orang baru. Jadi kalau misalnya hanya saja mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Oh iya emang. Jadi kalau misalnya kayak orang sama teman-teman aja gue selektif gitu. Kalau misalnya nggak tahu-tahu banget gue agak pasti apa ya namanya. Apalagi kalau mereka tuh punya geng. Wah udah deh gue mendingan alim ah. Enggak sih gue sebenarnya nggak fanatik ke mereka tuh. Gue tuh nggak kayak apa namanya anti gitu. Cuman emang guanya aja kagak bisa kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Kemudian seneng sama kesendirian. Emang seneng kalau sendiri tuh kayaknya nyaman gitu, aduh enak gitu mau mikir teh santai gitunya, jadi lebih bebas gitu ya berekspresi. Terus berada sendiri di rumah adalah suatu kesenangan buat orang introvert. Waktu sendiri yang dihabisin oleh seorang introvert sangatlah penting buat ngembaliin energi, kesehatan, dan kebahagiaannya. Lu bayangin dong kalau orang introvert itu terus menerus gitu ya berada di keramaian, bisa mual-mual. Kalau gue sih gitu sih efeknya gitu. Gue kayak apa ya namanya, berasa kayak gue tuh atmosfer itu kayak menipis gitu loh, ngap gitu kalau misalnya terlalu apa namanya rame, bising, udah gitu terlalu banyak orang gandeng berisik gitu ya. Dengan macam-macam obrolan mereka yang misalnya yang cuma termosnya yang kayak gitu misalnya. Jadi gue tuh kayak kesannya tuh emang kesannya jutek padahal enggak gitu, emang udah kayak gitu udah bawaannya. Terus lingkaran pertemanan dekatnya nggak terlalu besar. Iya teman gue tuh bisa dihitung jari. Jadi kalau misalnya apalagi kalau teman dekat mah. Jadi kalau mereka tuh gue tuh kalau punya temen ya kalau dibilang gue tuh kayak kesannya tuh sombong padahal enggak gitu. Cenderung kayak gini, gue nggak terlalu suka nyamperin teman, biarin deh teman aja. Makanya teh kalau misalnya kalau teman bener-bener teman gue itu pasti mereka itu datang gitu, datang ke gue gitu. Jadi karena gue tuh nggak suka gitu, gue yang nganjang gitu, gue yang bertandang duluan, gue tuh nggak suka gitu. Ya emang udah tipikalnya gitu. Udah gitu, salah satu kesalahpahaman yang dipercaya sama banyak orang adalah orang introvert dianggap nggak suka sama orang lain. Salah itu teh kayak gitu tehnya. Tongge iya nya jangankan ini orang tua kadang juga pernah bilang atuh kamu teh berbaur kayak orang, padahal ya sebenarnya sih bukannya nggak mau gitu, tapi memang kayak ini aja gitu, Korea ogah gitunya teuing gitu bawaannya begitu. Terus ada tetangga yang ngomong gitu, Ari kamu teh loh gitu, kalau lo teh kenapa, lo teh kenapa di rumah melulu, beda sama orang cina beda gitu, kamu teh kayak apa yang namanya kok nggak kayak nggak akur gitu, padahal enggak gitu ya, emang udah kayak gitu bawaannya nyaman gitu di rumah. Kalau misalnya gua harus kayak mereka misalnya gitu ya, yang memang punya kepribadian ekstrovert, bukan berarti jelek ekstrovert, itu pasti gua tuh kelihatan palsunya men, justru gitu gua tuh kelihatan, gua tuh dibikin-bikin. Jadi biarkanlah gua jadi diri gua dan mereka jadi diri mereka, oke. Terus katanya orang introvert cuma lebih suka berkumpul sama orang-orang yang deket dibandingkan sama orang banyak. Tadi bisa dibahas. Terus sering dianggap pendiam sama orang lain. Orang-orang yang introvert sering dikira memiliki sifat pendiam. Emang sih karena banyak milih diam kalau di antara orang banyak gitu. Kalau misalnya dianggap pendiam wajar. Hmm. Udah gitu katanya meski sebagian memang ada yang bersifat kayak gitu, namun sebagian lainnya lebih bersikap memilih untuk menyaring kata-kata yang keluar. Heeh. Jadi gua teh ya salah satu alasannya emang begitu juga. Jadi kalau misalnya gua kan orangnya tuh nggak apa ya, nggak gampang basa-basian gitu misalnya gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ngomong terlalu nyeletuk justru. Jadi di situ ngerinya gua kalau ngomong tuh karena terlalu simpel dan tidak suka terlalu banyak basa-basi ngalor ngidul, akhirnya ngomong tuh kecepatan satu kata tapi jadi nyelekit gitu. Nah itu yang bikin suka salah paham gitu. Makanya di situ kadang gue nyesel gitu, kenapa gue ngomong kayak gitu ya gitu kadang gitu ya. Dari situ gue milih, kadang gue milih diam aja deh gitu daripada gue ngomong salah. Nah mungkin salah satu penyakitnya itu dari situ awalnya kayaknya gitu. Gue kenapa gue ngomong agak-agak kayaknya kok lu apa ya, kok gua sendiri ke diri gua ya, kok gua kayaknya terlalu nyaring apa omongan gitu ya. Memang karena gua
lagi itu gitu. Kalau sekarang masih udah agak beda gitu, nggak terlalu gitu-gitu amat karena usia juga kan udah agak lumayan lah, udah agak matang, nggak mungkin gitu-gitu banget. Dan situasi. Jadi apa sih, kalau ngomong tuh, hmm, nggak mau aja gitu kalau misalnya yang karena tadi yang gue bilang terlalu banyak warawiri misalnya gitu, itu kan bikin pusing, jadi aku suka ngomong nyeletuk, akhirnya menyesal, terus jadi suka menyaring kata-kata, ngerti ngerti ngerti. Nah, oke. Kemudian mereka juga nggak pengen ngehabisin energi dengan berbasa-basi tuh kan, bener yang tadi gue udah bahas, untuk sesuatu yang nggak penting. Nah, emang salah satunya itu kayak orang sombong, tapi bukan sih. Terlalu banyak stimulasi membuat terdistraksi. Lo gitu nggak sih? Kalau misalnya justru kalau misalnya ada orang masih pendapat, masih pendapat begini, yang ini masih pendapat begitu, atau misalnya ada yang ini ngobrol ini, yang ini ngobrol itu, lalu wah gitu langsung ngeblur gitu otak lo gitu. Saat orang-orang berkepribadian ini katanya menghabiskan waktunya di lingkungan yang padat dan ramai, mereka cenderung akan kehilangan fokus. Tuh kan bener ngeblur langsung. Sebaliknya orang dengan kepribadian ekstrovert justru akan semakin produktif pada lingkungan semacam ini. Kalau mereka lebih berani, hebat, lebih apa ya namanya? Mungkin terbuka lah gitu, ya kan? Tepatnya kayak gitu mungkin. Jadi lebih jiwa sosialitanya lebih lumayan jempol gitu, ya kan? Sorry, jempol jangan kiri dong, kanan. Udah gitu, yang barusan kan kelima. Yang enam katanya sangat sadar akan perbuatan serta sikap diri sendiri. Jadi sok era namun gitu kan teh. Jadi ini teh pujian apa gimana ya? Gue baca dulu ya. Karena cenderung lebih senang bermain di pikirannya sendiri, orang introvert kemudian memiliki kesadaran yang lebih mengenal diri sendiri. Ya wajar, udah banyak apa ya namanya mikir ke dalam ya kan. Perbuatannya serta akibat yang akan timbul dari yang dibuatnya. Jadi yang tadi gue bilang, kadang gue nih kalau ngomong nih ya, kalau misalnya nyeletuk terus orang tersinggung, itu tuh gue tuh masih ingat loh, ini orang tersinggung, kasihan gitu ya. Gue aduh ngomong salah gitu. Makanya karena banyak pertimbangan dan disaring, akhirnya terlalu hati-hati. Jadi gak ngomong gitu. Malah ujungnya jadi jarang ngomongnya gitu karena terlalu disaring, ini perlu diomongin gak, ini yang ini perlu apa ini enggak gitu kan, akhirnya malah milih diam gitu. Kesadaran diri ini adalah hal yang penting bagi orang-orang introvert. Nah, sehingga mereka akan menghabiskan waktu lebih banyak buat mengenal diri sendiri. Bener, lebih ke diri sorangan, males lah kalau merhatiin urusan orang. Udah begitu banget lah ya gitu kadang gitu, nggak tahu juga kalau introvert yang lain kayak gimana, coba komen. Terus katanya sama jadi apa namanya lebih banyak waktu buat kenal diri, terus ngelakuin hobi, baca atau memikirkan tentang kehidupan. Oh jadi introvert itu kadang suka lebih apa ya namanya, tertarik sama sesuatu yang gak kelihatan gitu, jadi wegah gitu kalau ngomongin yang fisik-fisik, jadi lebih ke dalam gitu, naluri apalah, emang sok berat ya gitu, mereka tuh melankolis. Tapi nggak apa-apa, emang udah unik sih, udah dari sononya karakternya begitu. Terus ketujuh, lebih memilih profesi yang menawarkan kebebasan. Oh iya ya, emang introvert tuh nggak suka dikekang, nggak suka diatur, say. Terus katanya profesi yang mengharuskan pekerjaannya melakukan banyak interaksi sosial umumnya nggak terlalu menarik bagi introvert, katanya gitu. Terus orang introvert cenderung memilih profesi yang dapat memberikan mereka kebebasan dalam mengekspresikan idenya, seperti nulis. Nah, yang dibilang tadi emang agak melankolis ya gitu, ngelihatnya ke dalam, wah merenung, wah gitu, kehidupan, wah gitu, kayak gitu gitulah ya. Itu tuh sebuah kepayahan atau ya nggak tahu deh, ini pujian. Udah gitu katanya seniman atau perancang grafis gitu, jadi nggak yang terlalu pakai banyak apa ya cincong modelnya. Kemudian lebih senang mempelajari sesuatu secara visual.
Kalau mempelajari sesuatu, orang-orang introvert itu katanya lebih memilih metode observasi. Jadi banyak wah menilai dari jauh gitu kan. Gak suka gitu kalau misalnya dia tuh gini, kalau misalnya mungkin dia menilai barang-barang orang gitu ya kan, mau fokus, gak bakal fokus. Jadi dia lebih suka kayak mundur, menelaah, tapi menelaahnya tuh emang dia tuh bener-bener nge-scan loh gitu kebiasaan orang gitu ya kan, gimana dia harus menyikapi orang itu, jadi mikir heula sebelum bertindak gitu. Kemudian dibandingkan turun langsung untuk mencoba katanya gitu, observasi dulu gitu, nelaah dulu, riset dulu. Emang sih irah kapan kapan mau berbuat kalau kayak begitu ya. Terus katanya ketika akhirnya memutuskan untuk mencoba secara langsung, mereka akan memilih buat ngelakuinnya sendiri. Gak suka direwong, gak suka ada orang ikut campur terlalu lebih. Kalau misalnya idenya dia udah gitu, udah on ya gitu, tiba-tiba ada orang yang misalnya nimbrung atau bagaimana, dia malah risih, pusing ah gitu sana gitu, sehingga sombong. Padahal nggak sama sekali. Bukannya seperti itu, memang sudah karakternya. Ah, katanya tanpa harus dikelilingi orang lain. Kemudian, ide-ide cemerlang muncul justru lagi sendirian. Benar, sok pintar orang sendiri. Saat-saat menyendiri merupakan waktu yang paling produktif buat orang introvert justru. Kalau sendirian, katanya orang introvert dapat mengolah pikirannya dengan maksimal, sehingga bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Inspirasi umumnya akan datang saat orang introvert sedang sendiri. Jadi kalau orang introvert itu kalau sendirian itu gimana ya? Ide-ide brilian teh berdatangan merenya. Jadi fokus gitu ya. Kayak orang yoganya. Perlu perlu apa namanya? Kejernihan dulu gitu ya kan. Kalau misalnya ada bising-bising teh dia tuh langsung buyar meren gitu ya. Kan yang tadi yang udah diomongin ya kan. Oke, sekarang langsung aja deh ke yang 10. Gak ngerasa harus mengetahui tren terbaru. Orang-orang introvert umumnya merasa nggak perlu selalu mengikuti semua tren terbaru. Jadi ente naon sih namanya tuh, jadi ente tuh turut munding gitunya. Jadi nggak apa namanya, gampang ke influence gitu, orang lagi senangnya kemana terus kudu ikut-ikutan, nggak gitu mungkin ya, lebih kayak gitu. Bisa dibilang mereka cukup kebal terhadap stres sosial yang membuat seseorang merasa harus mengikuti segala hal di pergaulannya. Emang kalau misalnya ini nggak perlu-perlu banget diikutin, ngapain gitu gua nyemplung ke sumur berjamaah, masa gitu gua mau ya kan. Tapi nggak berarti gitu ya yang lain itu kayak misalnya berarti extrovert begitu ya, gampang gitu, gampang dibawa-bawa, nggak juga gitu. Cuman kalau orang introvert mungkin kebanyakan gitu, karena banyak mikirnya lebih ke dalam gitu, jadi bodoh amat yang di luar, jadi nggak bakalan terlalu cepat kena apa ya namanya, latah gitu ya kan. Terus lagi lanjut 11, sering terlihat bengong. Jadi banyak diemnya mungkin ya, dibanding interaksi atau mungkin warawiri atau ngapain-ngapain. Ya kalau misalnya kerja sih biasa normal, cuman nggak terlalu suka banyak omong mungkin gitu ya. Jadi kalau katanya orang introvert itu seringkali membebaskan diri dari situasi dengan bengong dan membiarkan pikiran berjalan ke sana kemari. Jadi pikirannya kayak top we gitunya. Cuman kelihatan sama orang mah kayak orang bego menurutnya sepintas. Ini teh orang ngelamun wae gitu, ini teh berangan-angan atau ngapain gitu ya kan. Kalau yang nggak apa situasinya emang begitu karakternya. Misalnya dia tuh pikirannya tuh lagi hijrah kemana misalnya gitu kan, orang tuh kan nggak apa tuh kelihatannya tuh lagi ngelamun kayak lagi gak jelas gitu. Gelo tuh ibu ngalamun wae cenah. Padahal enggak, emang kepribadian seorang introvert itu lebih kayak gitu say. Udah gitu katanya bagi para introvert itu cara cara ini tuh mungkin bisa jadi salah satu solusi buat melepaskan diri dari keadaan yang membuat nggak nyaman justru gitu. Jadi dia tuh lebih bebas kalau ngelamun sendiri teh. Kalau bengong gitu, kalau misalnya dia mikir gitu. Apa ya namanya? Dia teh kayak kesannya si Ganu Arif. Jadi emang gak suka situasi yang terlalu kacau gitu. Ya makanya dia lebih suka ya sudahlah saya menyendiri dan saya bengong.
Maksudnya saya memikirkan gitu mungkin sesuatu gitu. Bisa jadi dia tuh lagi mikirin progres-progres ke depan, masa depan. Wah, pokoknya mendalam lah segala sesuatu gitu ya kan. Emang kelihatannya aja sepi gitu ya. Ini orang bengong padahal di pikirannya itu ramai banget. Ramai. Bener nggak? Kalau bener sok komen di bawah ada lagi misalnya ya. Yang kalian rasain dan apa yang kalian pikirkan sama tuh sih gitu gitu. Udah gitu katanya sering dimintai pendapat sama orang lain. Saat terlibat dalam diskusi, orang yang introvert cenderung menunggu ditanya gitu sebelum menyampaikan pendapatnya. Ngelehan. So, lo dulu lah yang memang suka pada berinteraksi atau mengumumkakan pendapat gitu. Lebih ke apa namanya ya, sudahlah saya nyimak dulu lah gitu. Lelah. Kemudian orang-orang berkepribadian introvert memang lebih suka menyimpan pandangannya untuk diri sendiri. Jadi dia tuh ngekip dulu. Kalau belum benar-benar kadang belum benar-benar matang, belum benar-benar mapan, dia tuh nggak suka tuh ubar-ubar. Aing. Apalagi berdebat. Ogah. Karena capek juga ya kan, gitu nggak ada habisnya. Yang ini mau didengar, yang ini mau didengar. Saha tuh hari gitu mah. Sebetulnya kan kita tuh tidak berinteraksi kalau kayak gitu ya. Dia cuman pengen mengeluarkan pendapatnya yang pengen didengar, padahal dia juga tidak mendengar lawan bicaranya. Ada buat apa? Benar nggak? Begitu nggak sih kalian? Udah gitu katanya mereka akan membiarkan peserta diskusi lainnya yang lebih ekstrovert buat bebas menyampaikan pendapat. Tadi udah diomongin. Nggak terlalu suka ngambil resiko. Tah kieu tah yang dibilang kalau orang introvert teh loba mikir. Perbedaan otaknya kan si introvert itu sama si ekstrovert emang kelihatan saat mereka tuh ngambil resiko. Kalau orang ekstrovert mah bakal aktif gitu katanya. Menyala ketika bermain taruhan. Jadi mereka mah kumaha kewe meureun ambil gitu keputusan gitu. Lebih begitu. Tapi bukan berarti eh, mereka itu apa ya namanya yang gue bilang itu mereka itu bukan berarti payah gitu. Bisa juga mereka juga apa namanya ya seperti itu gitu. Ya nekat ngambil keputusan bisa jadi gitu ya keputusannya itu benar dan mereka lebih cepat ngambil apa namanya ngambil tindakan daripada orang introvert bisa jadi. Udah gitu sementara itu kalau orang introvert secara umum justru lebih sungkan buat ngambil resiko. Emang ngomong aja mikir dulu apalagi mau ngambil resiko ya kan. Terus lebih senang menyampaikan pendapat dengan tulisan, melankolis. Introvert umumnya lebih memilih buat menyampaikan isi kepalanya melalui tulisan dibandingkan dengan kata-kata. Orang dengan kepribadian introvert umumnya menyampaikan pendapatnya dengan hati-hati. Hati-hati kalau ngomong. Sehingga menulis merupakan metode yang lebih aman dibandingkan dengan bicara. Dan terakhir nih, pikiran orang-orang introvert sangatlah aktif. Mereka akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan segala sesuatu. Tadi kan udah ya, itu teh dibilangnya dia tuh lebih banyak mikir dulu baru bertindak. Kemudian introvert sangat berdedikasi untuk menjalani kesukaannya, baik dalam hal pekerjaannya maupun hobi. Jadi mungkin lebih fokus gitu, lebih khusyuk gitu, lebih apa ya namanya, enjoy gitu ya kalau misalnya situasinya mungkin mendukung buat dia dan apa ya namanya kalau misalnya si hobi itu tuh memang betul-betul hobinya dia tekun loh orang introvert bener gak sih. Kemudian ada lagi katanya tambahannya memiliki kepribadian introvert juga ada keuntungannya jadi nggak perlu minder ya orang-orang introvert. Sebagai seorang introvert kamu bakal lebih bisa menghindari konflik. Coba udah ngomong aja mikir dulu mau konflik apa coba nggak bakalan. Terus nggak terlalu bergesekan mungkin ya kan. Kemudian sebagai contoh ketika ada seseorang menyampaikan sesuatu pendapat yang kamu nggak setuju gitu ya, kamu bisa menahan diri dan dari keinginan buat ngebantah langsung. Emang wegah berdebat biarin aja deh masya we. Gak segitu-gitunya maksudnya emang gitu sih lebih bisa menghargai gitu pendapat orang lain dicerna dulu barangkali itu bagus gitu ya kan. Kemudian juga ngapain gitu ya kan ditimpalin ya kan, kecuali kalau dia nanya menurut lo, nah baru nih introvert langsung beraksi ya kan. Terusnya menunggu keadaan lebih tenang emang gitu. Jadi males lah kalau misalnya dia tuh lagi berpendapat kayak banyak yang kepo wah buyar langsung gitunya, banyak yang nonton wah buyar langsung gitu.
Nah ini kayak youtuber mah beda ya. Kalau youtuber mah ngomong teh ya kan, situasinya kan dia tuh emang sendiri nih kayak gue nih sebetulnya. Gak ada yang nonton. Maksudnya belum ada yang kepo atau bagaimana bagaimana, gue bisa fokus dulu, beda gitu. Terus sebenarnya bukannya berarti gue sendiri juga nggak pernah apa ya tampil di muka umum, tapi gue konsep dulu gitu ya, takut ngawur karena ngelihat mimik orang yang nyaman aja udah introvert mah udah weh buyar. Kayak gitu ya kan. Orang yang introvert juga nggak bakalan mudah bosen kalau sendirian. Nah kayak gini rame sorangan bisa gitu. Terus karena pikirannya sendiri udah aktif, sehingga ia nggak perlu terlalu banyak stimulasi dari orang lain di sekitar. Udah gitu, meski kayak gitu katanya sebagai seorang introvert nggak ada salahnya jika sesekali mencoba buat lebih membuka diri. Nah, ini yang gue alamin ya. Jadi gue itu sebetulnya orang yang aslinya itu sangat sangat apa ya namanya sulit kalau misalnya ngobrol gitu, mengemukakan pendapat atau yang tadi dibilang mungkin dia lebih memilih buat banyak mengalah gitu, sampai akhirnya gue pernah keluh gitu nggak bisa ngomong gitu karena apa ya, boro-boro mengemukakan pendapat baru ngomong yang di sini mah udah ada gitu di kepala, pas ngomong kekunci, nggak tahu kenapa gitu lagi dulu ya. Tapi berhubung ya aku juga challenge, aku latih 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 gitu, terus aku juga mulai membuka hati sama pikiran gitu. Jadi jangan apa yang namanya itu teh kayak mental block gitu, itu dibuka gitu. Pikiran-pikiran negatif itu dihilangkan, insecure gitu ya kan. Terus kemudian apalagi ya, jadi lo tuh nggak seburuk apa yang dibayangkan gitu. Jadi kalau misalnya lo misalnya punya pendapat, boleh jadi pendapat lo juga diperlukan gitu. Semisal lu interaksi, apa namanya, lebih apa sih, mencair, lebih melebur sama orang lain, itu juga nggak ada salahnya. Cuman memang kamu itu nggak bakalan bisa keluar dari sifat asli kamu yang introvert. Cuman kalau misalnya nih disituasikan, kamu harus agak lebih nggak terlalu lelah gitu ketemu orang banyak. Kalau bisa itu sedikit dilawan, karena kamu bayangin dong kalau apalagi kalau yang keluarga besar, kalau lebaran ada keluarga rame, wah gitu ya, keluarga besar apalagi kan misalnya, gue yakin lu kalau ngibrit malah jadi aneh gitu ya kan? Kelihatan lu tuh kayak orang yang lu nggak mau deket lu gitu kan. Dan itu juga masih gue alamin, yang sebetulnya yang sebenarnya gitu ya, emang itu kayak gangguan juga gitu. Tapi ya gue seiring waktu gitu ya, karena gue juga sekarang udah beda ya usianya gitu, gak mungkin gue kayak gitu mulu gitu. Dan gue juga pengen berkembang ya nggak. By the way, gue kan dulu juga di sekolah kan memang suka tampil-tampil kayak gini gitu. Introvert yang banci tampil. Ada kan. Kemudian gue juga dulu suka kayak siaran-siaran radio gitu di sekolah ya, zaman radio. Itu sebetulnya gue juga normal gitu, masih bisa gitu kayak gitu. Cuman ya kalau sekarang mah diasah lagi. Ini juga baru karena kalau sebelum-sebelumnya lagi ketika gue keluar sekolah gitu, gue malah kaku lagi tuh. Gitu. Gue hilang tuh di apa namanya, gue tuh kayak kayak nggak punya apa ya namanya. Kalau ketemu orang tuh kayak karakternya tuh gak jelas karena memang sikap gue mungkin terlihat tertutup gitu. Dan gue juga agak sulit mencair. Walaupun misalnya gue awal-awalnya doang rame hehehe 1 jam aja ngobrol udah gue langsung apa namanya aktif gitu, kayak bengong gitu. Gue tuh kayak kelelahan mungkin yang tadi dibilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih nggak terlalu. Lu kayak gitu nggak sih? Oke, kayaknya ini udah mau ending pisan nih. Jadi katanya itu teh bisa jadi kelebihan dari seorang introvert sekaligus keuntungan menjadi seorang ekstrovert. Nah, maksudnya gitu teh. Dengan begitu kamu akan belajar untuk mendapatkan kelebihan dari menjadi seorang introvert sekaligus keuntungan menjadi, maksudnya agak ke tengah tadi. Kalau misalnya lo agak ke tengah tuh udah netral tuh, udah bagus tuh gitu. Udah pikirannya mendalam tapi masih bisa ngobrol, kan keren. Maksudnya masih bisa terbuka, masih bisa melebur. Tapi memang kalau kekeh gitu lo kepribadian lo sebetulnya aslinya introvert tuh nggak bakalan apa namanya ya,
lu tuh keluar dari ranah itu, cuman bedanya mungkin lu agak lebih bijaksana aja gitu bersikap seperti itu. Oke, kayaknya sekian dulu dari Dewanti saja untuk topik introvert. Kalau kalian suka sama channel aku, please subscribe aja. Gampang kan, cuma doang subscribe. Terus kamu kalau suka dengan video ini kamu like juga. Kemudian lagi kalau misalnya kamu punya pendapat atau pengen apa lagi yang dibahas, walaupun gue baca dari artikel sambil gue juga warawiri pendapat gue, opini gue, kalian komen di bawah ya. Oke? Dewanti saja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang.